Jumpa kembali di MD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kerugian yang kita alami akan menjadi cara Tuhan gantikan kasih karunia-Nya bagi kita. Jadi maksudnya begini teman, apabila kita berulang kali mengalami kerugian dalam arti kata kita mengalah gitu, itu jangan diartikan bahwa apabila kita libatkan Tuhan, itu berarti bukan kerugian itu jadi semacam kehilangan teman, kehilangan atas karena kerugian. Karena bisa juga Tuhan ingin kita mengalami kerugian semacam itu gitu, dengan harapan kita jadi makin kenal, makin mengerti akan Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu bisa gitu, yang meninggalkan mengosongkan kita untuk menukar dengan kasih karunia dari Tuhan teman. Jadi bisa aja caranya seperti itu gitu. Jadi kerugian yang kita alami akan menjadi cara Tuhan gantikan dengan cara kasih karunia yang bagi kita. Jadi kehilangan yang kita alami itu teman-teman, itu akan ada peluang untuk Tuhan gantikan dengan cara-cara kasih karunia yang dari Tuhan. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman. Sebelum masuk ke draft, saya bacakan di 1 Korintus dulu teman-teman. 1 Korintus, coba teman-teman cari 1 Korintus pasal 6 ayatnya 1-11 teman-teman. Judulnya itu, judul periklopnya itu satu periklop, judulnya itu mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman gitu. Jadi kita malah di sini dikatakannya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Berarti orang-orang dunia teman, orang yang tidak mengerti firman Tuhan gitu. Apakah ada seorang di antara kamu yang jengkel berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup yang kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain itu? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini dicamkan teman. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan, sesuai firman Tuhan dan dalam roh Tuhan gitu. Jadi intinya teman-teman, apabila kita di sini perikopnya kan judulnya kan mencari keadilan pada orang-orang tidak benar, tidak beriman gitu. Nah biasanya teman-teman dalam kehidupan kita kadang-kadang apabila kita merugikan saudara kita gitu, kadang-kadang kita nggak berasa teman. Kita berasa kalau saudara kita merugikan kita gitu. Nah kadang-kadang kita menuntut teman-teman, menuntut perhitungan kerugian kepada saudara-saudara kita, tanpa kita sadar bahwa kita juga pernah merugikan saudara-saudara kita gitu. Apalagi saudara-saudara kita belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, yang di judul katakan itu kan bagaimana caranya kita mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi
malah bikin kacau gitu. Nah Tuhan katakan di sini teman-teman, Tuhan katakan di sini bahwa ya kalau tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan itu kamu buat, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidakkah kamu tahu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nah ini kembali lagi teman, apabila kita bicara tuntut menuntut dengan saudara kita atas kerugian kita maupun saudara nuntut kita gitu. Ya ini cuma Tuhan ingetin bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti mesti adil teman-teman. Kalau memang kita merasa pernah merugikan saudara-saudara kita gitu, ya rasanya ya sudahlah, timbangannya jangan terlalu dihitung gitu. Kalau memang kita pernah merugikan saudara-saudara kita 100 kilo gitu, sedangkan saudara kita sekarang merugikan kita 10 atau 100 atau 1000 kilo, ya kalau dari sisi firman Tuhan ya sudahlah gitu. Toh nanti Tuhan juga bisa gantikan gitu. Nah ini kalau di sini tegaskan begitu teman-teman. Jadi atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau adil ya sudah, kita jangan persoalan kerugian itu kekecilan, sedang atau besar gitu. Ya udah, apa adanya seperti itu. Nah di sini dikatakan teman-teman, ya kalau kita adanya saja perkara di dalam kamu yang seorang kepada yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan gitu? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat saudara-saudaramu. Atau diterapkan kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan pemburit, dan lain-lain. Ya itu, jadi intinya gitu teman-teman, bahwa hal sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka, tidak berarti dalam jemaat. Hal itu kadang untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaramu? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya gitu, adanya perkara-perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan gitu? Nah ini malah difirmankan katakan begitu. Jadi kenapa sih kita tidak lebih suka menderita karena ketidakadilan gitu? Ya mengapa kita tidak lebih suka dirugikan gitu? Nah maksudnya kalau kita sampai seperti itu gitu, ya kita akan mendapat, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah teman. Intinya gitu. Jadi kalau kita dirugikan secara duniawi, dirugikan oleh orang siapapun juga atau saudara-saudara kita gitu, ya mestinya ya kita kalau dari sisi rohani ya kita berani lepaskan aja teman-teman, karena Tuhan akan gantikan kita dengan bentuk-bentuk yang lebih ke arah kasih karunia Tuhan gitu. Jadi kerugian itu akan Tuhan tutup teman-teman, akan Tuhan tutup gitu. Ya bagaimana caranya kita jadi lebih kudus gitu. Di sini kan kalau kita cantumkan di ayat 11-nya kan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, itu karena kerugian itu. Jadi akhirnya kita legowo, akhirnya secara rohani kita disucikan, ya telah dan dikuduskan dan dibenarkan gitu, ya dalam nama Tuhan gitu. Nah ini dan bahkan di sini dikatakan bahkan dalam roh Tuhan juga, jadi dalam nama Tuhan Allah dan roh Tuhan juga maupun firman Tuhan. Ini cerita bagaimana caranya apabila kita dirugikan orang lain atau saudara kita. Nah ini coba kita lanjut teman-teman di kitab 1 Petrus teman-teman, cari 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25 teman-teman. Nah ini juga sama teman-teman, ini satu perikop lagi, judulnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Nabi Isa. Hiduplah
sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam. Ini saya coba universalkan aja teman-teman supaya bisa lebih berasa kena di kita gitu. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budi kita, waspadalah dan letakkanlah pengharapan kita seluruhnya atas karunia yang dikaruniakan kepada kita pada waktu pernyataan Nabi Isa itu, firman Tuhan itu gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Jadi ini Tuhan ingatkan kita jangan tidak berubah, jadi kita harus berubah gitu. Tetapi hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Nabi Isa yang kudus atau firman Tuhan yang kudus yang telah memanggil kita gitu. Sebab ada tertulis, kuduslah kita sebab Tuhan Allah kudus gitu. Dan jika kita menyebut Tuhan Allah yaitu Tuhan yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Ini teman-teman dicamkan ya, ayat 17 itu berarti firman Tuhan nyatakan bahwa kita hidup di dunia ini cuma menumpang teman-teman. Jadi sifatnya sementara. Jadi jangan sampai kita membuat segala sesuatu itu all out gitu, hanya total untuk dunia ini teman-teman. Sedangkan dunia ini kan menumpang untuk ditinggalkan gitu. Menumpang kan bukan berarti untuk selamanya gitu. Nah, di mana sih kita selamanya? Ya kita akan di akhirat, teman. Cuman akhirat itu terdiri dari dua kan, ada neraka dan surga. Jangan sampai kita kekal tapi di dalam neraka kan, jadi akhirnya nggak bisa berubah, teman. Ya kita harus berjuang, minimal harus hidup yang benar untuk bisa kekal di dalam surga, teman. Nah, cuman kalau orang yang lebih dalam mengenal akan pengenalan akan firman Tuhan, ya kita tahu bahwa di dalam surga juga ada dua kelompok lagi, teman. Ada kelompok yang hanya melakukan firman Tuhan sehingga masuk ke dalam kelompok surga, menjadi warga negara surga gitu. Ya tapi bisa juga masuk ke dalam tim pemerintahannya Tuhan di dalam surga gitu. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dan cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang itu bukan barang-barang yang bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah ini coba biar lebih jelas. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus oleh cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang itu. Jadi warisannya, ada istilah tradisi itu disebutnya di sini seolah warisan dari nenek moyang itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah dari si Nabi Isa itu teman-teman, yang wafat di kayu salib itu gitu. Darah yang mahal yaitu darah Nabi Isa yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah, oleh Nabi Isa atau oleh firman Tuhan lah gitu, kita percaya kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan Allah gitu. Karena firman Tuhan, teman, jadi kita beriman kepada Tuhan Allah gitu. Jadi iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Allah. Itu gara-gara ada firman Tuhan, teman. Karena kita telah menyucikan diri kita untuk ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas gitu. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah ini saya kutip di kitab 1 Petrus ini, teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ini gitu. Itu dengan maksud begitu, teman-teman. Karena ayat 13 sampai 25 ini terkait dengan kasih persaudaraan, teman-teman. Nah, tadi kalau di kitab 1 Korintus 6 ayat 1:11 itu kan juga bicara begitu, teman. Bagaimana kita kalaupun merasa dirugikan oleh saudara-saudara kita gitu. Ya balik lagi ini ya kita mesti bagaimana mengasihi mereka ya dengan cara ya kasih yang seperti ini gitu, kasih yang dari Tuhan itu benar-benar. Jadi ini saya ulang lagi, karena kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi mesti kita yang memulai, teman-teman. Kadang-kadang saudara-saudara kita malah belum mengerti angka kebenaran Tuhan. Jadi kita yang mesti memulai dulu, teman-teman. Kita ya sudah, kalau sampai dalam hal ini kerugian gitu, kerugian harta benda, ya sudah kita lebih baik diam gitu, untuk bisa terus ya kita bersandar kepada Tuhan sehingga mendapatkan ya kasih karunia dari Tuhan, teman-teman. Karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput gitu. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita semua gitu. Nah, ini saya sudah bacakan dua kitab ini, teman-teman. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11, dan saya sudah bacakan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Nah, sekarang coba saya masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Kita yang telah terdorong hatinya memberikan diri disucikan, maka kita dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan dan dalam roh Tuhan juga gitu. Dengan bentuk penyelesaian perkara di antara kita dengan yang lain telah merupakan kekalahan bagi kita. Mengapa kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kita tidak suka dirugikan? Tapi kita sendiri melakukan ketidakadilan dan kita sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal ini kita buat terhadap saudara-saudara kita tanpa kita sadari. Jadi yaitu, teman-teman, kenapa saudara kita merugikan kita gitu? Ya kita mesti koreksi diri, apa kita juga merugikan saudara-saudara kita, enggak gitu. Nah, masalahnya, problemnya apabila kita pernah merugikan saudara kita, paling ukurannya kan urusan besarnya kerugian, teman-teman. Jadi misalnya contoh, kalau tadi saya katakan, anggaplah kita merugikan saudara kita 100 kilo gitu. Nah, saudara kita itu bisa merugikan kita, bisa lebih ringan, teman-teman, dari 100 kilo, bisa juga sama dengan 100 kilo, bahkan bisa lebih besar dari 100 kilo. Nah, biasanya, teman-teman, apabila kita sendirian bertemu dengan saudaranya lebih dari satu gitu, ya berarti ya kita kalau tidak mau ribut, ya sudah, ya kita terima apa adanya. Ya kalau sampai kerugian, kita merasa dirugikan mereka 100 kilo, ya sampai kalau mereka merugikan kita sampai 1000 kilo, ya lebih baik kita diam saja. Ini kalau bicara versi firman Tuhan, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menggantikan kerugian itu dalam bentuk kasih karunia dari Tuhan gitu. Nah, kalau benar bentuknya kasih karunia dari Tuhan, ya itu yang namanya 1000 kilo, padahal kita merugikan 100 kilo gitu. Ya nggak ada artinya, teman. 1000 kilo itu nggak ada artinya gitu. Nah, cuman kita legowo nggak sih bisa lepaskan itu gitu. Nah, kalau firman Tuhan anjurkan supaya kita harus legowo, teman, harus bisa nerima, melepaskan ya untung rugi itu. Kenapa? Karena kalau tidak lewat kejadian seperti ini, Tuhan juga tidak punya alasan untuk memberikan kasih karunia kepada kita, teman-teman. Jadi itu cara strategi Tuhan untuk bagaimana kita mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan itu gitu, facility. Kasih karunia dari Tuhan itu ya bisa juga dengan awal-awalnya ya kita merugikan saudara kita sedikit 100 kilo, tapi tahu-tahu saudara-saudara kita merugikan kita sampai 1000 kilo. Nah, akhirnya kita jadi ya tinggal terserah kita mau percaya Tuhan atau tidak gitu. Nah, di sini dikatakan kan ya seperti tadi gitu. Bagi kita, mengapa sih kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan gitu? Kenapa gitu? Ya kalau bicara dari versi firman Tuhan, ya memang kalau bisa kita merasakan itu gitu. Ya, mengapa kita tidak suka dirugikan? Kenapa kita tidak menerima kenapa kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Itu pertama. Kedua, mengapa kita tidak suka dirugikan gitu? Nah, tapi kita sendiri melakukan ketidakadilan dan kita sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal ini kita buat terhadap saudara-saudara kita tanpa kita sadari. Nah, ini nih, gampang gitu, teman-teman. Firman di 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu. Nah, ini kerajaan Allah di sini berarti pribadi Allah, pribadi Tuhan Allah, dan hidup ya memerintah bersama Tuhan di sorga gitu. Jadi kalau berbicara kerajaan Allah seperti itu, bagaimana kita bisa
dekat dengan pribadi Tuhan Allah dan hidup bersama sebagai teamwork gitu di dalam kerajaan sorga nanti gitu. Nah ini firman di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 itu katakan gitu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ya kembali lagi kita mesti adil teman. Jadi kalaupun kita menderita kerugian itu, kita merugikan saudara kita 100 kilo, sedangkan saudara kita merugikan kita 1000 kilo gitu. Ya itu kan berarti tidak adil. Dan justru mengalami ketidakadilan ini, ya firman Tuhan katakan ya kita malah akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu. Ya ini kembali lagi pola-pola pikir rohani ini kan dianggap orang dunia kan aneh teman-teman. Masa melepaskan membiarkan kerugian sampai 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat kok untuk mendapatkan yang tadi gitu. Ya bagaimana supaya kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu. Ya dunia anggap ini aneh gitu. Jika kita belajar untuk percaya kepada pribadi Tuhan dan firman-Nya, maka jika kita berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan orang-orang yang kudus gitu. Jadi kembali keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Ini dulu. Maka jika kita berselisih dengan orang-orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus, maka Tuhan akan tuntun kita dengan cara menghidupkan roh Tuhan dalam kita untuk menjadi pengajar dan penolong kita, dan berujung kepada pemberitaan pada firman 1 Korintus ayat 6-9 tersebut tadi gitu, yang di poin 2 tadi, aku atau tidak tahukah bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu. Jadi kalau kita istilahnya mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, itu kan konyol teman-teman. Ya, jadi maksudnya Tuhan di sini, ya kenapa kita tidak mencari keadilan dari cara-cara Tuhan aja, cara-cara rohani aja gitu. Ya kalau kita mencari keadilan dari orang-orang yang kudus, dari cara-cara yang kudus gitu, maka Tuhan akan tuntun kita dengan cara menghidupkan roh Tuhan dalam kita menjadi, ya itu kitanya jadi si roh Tuhan ini akan menjadi pengajar kita, akan menjadi penolong kita gitu, dan berujung kepada pengertian gitu, pengertian kepada firman yang di dalam 1 Korintus ayat 6 pasal 6 ayat 9 tadi teman. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ya itu, jadi kita lebih baik daripada kita mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal kebenaran gitu, ya kita minimal harus mencari keadilan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus. Tapi kalaupun misalnya kita tidak ketemu dengan orang-orang yang benar, orang yang kudus, yang Tuhan katakan ya sudah, ya mencari roh Tuhan aja gitu. Bagaimana supaya roh Tuhan mengajar dan juga menolong kita, ya memberikan solusi terhadap yaitu hitungan antara kerugian antara kita dengan saudara kita itu teman-teman. Tuhan gunakan kerugian terjadi dalam hidup kita sebagai persiapan agar kita hidup hanya dari pengharapan seluruhnya dari kasih karunia Tuhan pada waktu kita menerima pribadi Tuhan dan firman Tuhan, saat kita secara formal terima Tuhan. Kalau bicara orang Nasrani waktu itu acara terima Tuhan secara formal itu ya namanya baptis teman-teman, dibaptis gitu. Nah ini jadi dikatakan sekali lagi, Tuhan gunakan kerugian terjadi dialami hidup kita sebagai persiapan agar kita hidup hanya dari pengharapan seluruhnya dari kasih karunia Tuhan pada waktu kita menerima pribadi Tuhan dan juga firman Tuhan, saat kita secara formal terima Tuhan dengan dibaptis. Kalau Nasrani teman-teman, terima Tuhan untuk secara formal atau baptis tersebut saat kita diselam, itu jadi simboliknya gitu teman-teman. Jadi prosesi penyelaman itu maksudnya itu saat kita diselam dalam air, kita nyatakan hidup kita yang lama telah mati gitu dan ditinggalkan. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman nggak sadar teman, jadi cuma ngikutin prosesi baptisan tapi tidak mengenal artinya, jadi cuma ikut-ikut aja gitu. Sebenarnya maksudnya begitu teman, apabila kita dibaptis selam itu dengan tujuan simboliknya gitu bahwa kita diselam itu berarti kita sudah mati di dalam air itu gitu. Jadi yang lama kita berarti sudah mati, dan waktu kita
keluar dari air itu seolah kita sudah bangkit menjadi manusia yang baru, teman-teman. Manusia yang hidup berubah gitu, tidak seperti cara-cara yang lama. Sebenarnya arti baptis itu teman-teman. Cuma dalam kenyataannya jadi baptis itu ya cuma dijadikan perlambang aja gitu. Jadi yang penting saya sudah dibaptis, ya sudah diterima Tuhan dengan Allah dengan baik, sehingga KTP saya bisa ada agamanya. Kan itu kan konyol, teman-teman. Kalau sampai begitu kan konyol gitu. Sekali lagi saya bacakan, terima Tuhan secara formal atau baptis. Saat kita diselam dalam air, kita nyatakan hidup kita yang lama telah mati dan ditinggalkan. Dan saat kita keluar dari air, kita nyatakan hidup kita yang baru. Sehingga kita harus hidup taat lakukan firman Tuhan. Dan jangan hidup dengan turuti nafsu-nafsu dunia seperti zaman kebodohan kita yang dulu. Kalau firman katakan seperti itu, teman-teman. Nah, ini cuma sayangnya dalam realitanya itu kalau kebanyakan orang sudah dibaptis pun secara formality, kalau di Nasrani itu kan untuk bisa dibaptis itu kan mesti ada pelajaran tentang pendalaman tentang kitab suci gitu. Jadi memang ada yang bisa setahun mungkin gitu. Nah, tapi kalau kita bicara untuk mengerti firman Tuhan secara dalam, setahun itu nggak ada artinya, teman-teman. Yang kita tahu itu cuma bicara teori-teori garis besarnya aja gitu. Tapi belum sampai menyentuh esensi yang di dalamnya sebenarnya gitu. Nah, yang namanya mengenali firman Tuhan itu, mau mengenal firman Tuhan itu, ya bisa saja, teman, dari kemauan kita mengenal firman Tuhan itu dengan cara bagaimana kita membaca gitu kan, membaca kitab suci kita gitu ya. Akhirnya kita mengenal firman Tuhan. Tapi waktu kita mengenal firman Tuhan, teman, belum tentu kita mengerti, teman. Belum tentu kita mengerti firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita tidak mencari kemampuan untuk mengerti, yang dikhawatirkan, teman, firman Tuhan itu di pikiran gitu, di perasaan dan di kehendak kita saja, teman. Jadi firman Tuhan itu dipelintir gitu, harus sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, ini bikin kacau, teman. Padahal firman Tuhan itu kan harusnya dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Harusnya begitu, teman. Jadi ini bahayanya kalau sampai seandainya kita ini kalau cerita mengenal firman Tuhan loh, maksudnya mau baca firman Tuhan. Tapi banyak juga orang-orang yang membaca juga tidak, teman-teman. Banyak teman-teman saya yang sudah umur 50-60 tahun gitu. Kalau saya tanya, ini cerita 10 tahun yang lalu saya nanya itu, berarti sekarang sudah mendekati 70 tahun. Pernah nggak baca firman Tuhan satu putaran? Enggak, katanya. Itu padahal dia benar-benar aktivis di dalam tempat ibadah loh. Dia pegang satu kelembagaan gitu, ya ketua umumnya gitu. Tapi waktu itu sekitar umur 60 lebih gitu, saya tanya, enggak membaca kitab suci sama sekali, katanya. Ya paling ala kadarnya aja ngikutin. Coba bayangin, teman, orang yang sudah umurnya hampir 70, 60, 70 waktu itu membaca satu putaran pun tidak, teman-teman. Nah, ini kan konyol gitu. Nah, ini kalau saya katakan, kalaupun orang mau gitu, mau mengenal ampla, baca sampai di atas 10 kali katam gitu, bolak-balik gitu, tanpa ada kemampuan mengerti dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu nggak jadi juga, teman-teman. Jadi kembali lagi, untuk bisa mampu mengerti itu harus menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu. Bagaimana roh Tuhan itu dihidupkan supaya kita mampu mengerti akan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak manusia gitu, tapi pikiran, perasaan dari Tuhan itu bagaimana, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu bagaimana. Nah, kita baru bisa, teman-teman, baru mengerti gitu. Nah, setelah kita mampu mengerti, melakukannya juga tidak mudah, teman-teman. Ya, melakukannya adalah juga sama. Bagaimana kita minta kekuatan roh Tuhan di dalam kita dihidupkan gitu, supaya kita bisa mampu melakukan firman Tuhan. Dan jadi tanpa dua itu kayaknya nggak mungkin, teman-teman. Jadi harus mampu mengerti firman Tuhan dan juga harus bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan itu butuh roh Tuhan, teman. Tanpa ada roh Tuhan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena perintah peraturan firman Tuhan itu hampir semua gitu, teman, bertentangan dengan apa yang diperintah peraturan oleh dunia gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh firman Tuhan gitu, ya untuk dunia itu adalah kebodohan, teman. Jadi sebaliknya bagi kita yang sudah lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, ya malah
kebodohannya kata orang dunia itu melakukan firman Tuhan itu adalah kebodohan, buat kita malah kebalik gitu. Ya dianggapnya untuk kita gitu, dari versi kita. Ya kekuatannya dari Tuhan. Nah ini kan yang bikin ribut kan ini terus teman-teman. Nggak beda persepsi gitu. Jadi dari dunia anggap firman Tuhan itu adalah kebodohan, tapi bagi kita gitu yang sebagai pelaku firman, bahwa melakukan firman Tuhan itu adalah suatu kekuatan gitu. Jadi kebalik-balik nggak keruan teman-teman. Nah ini yang bikin antara orang dunia dengan orang rohani itu nggak nyambung teman-teman, nggak bisa nyambung gitu. Jadi ya cuma firman Tuhan ingatkan bahwa ya kalau kita selalu bertahan dengan kebenaran yang dari dunia gitu. Jadi dari kesuksesan duniawi, ya mencari kebahagiaan duniawi gitu, memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Kalau kita parameternya seperti itu teman-teman, nanti dikhawatirkan oleh Tuhan, kita itu tidak bisa beranjak gitu, berpindah ke yang Tuhan mau gitu loh. Ya, yang Tuhan mau itu kan bagaimana kita masuk ke dalam surga bareng berhidup bersama Tuhan gitu. Nah ini kalau terus-terusan orang ini bertahan tetap dengan target-target duniawi, di mana targetnya adalah sukses duniawi, targetnya adalah mencari sukacita kebahagiaan duniawi, targetnya adalah memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Ya akhirnya lama-lama bertahan di situ teman-teman. Ya akan merasa mungkin bisa aman, bisa menikmati karena mempunyai segala macam dalam hal-hal yang duniawi tadi teman-teman. Nah teman kalau caranya seperti ini kan jadi akhirnya kan jadi kacau teman-teman, jadi kacau untuk bisa mau meninggalkan dunia ini malah tidak bisa gitu. Ya untuk melepaskan, untuk meninggalkan hal-hal duniawi itu malah jadi susah gitu. Nah ini makanya Tuhan kan ingin sekali kita sebelum mendapatkan sukses duniawi, kebahagiaan duniawi dan dapat memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita, sebelum kita di posisi itu, Tuhan selalu ingatkan bahwa kita itu harus mencari dulu gitu, mencari firman Tuhan, mencari Tuhan secara pribadi dan juga mencari kebenaran firman Tuhan ya teman-teman, supaya orang tidak terjerat dalam ya perangkap dunia itu gitu. Bahkan firman katakan teman-teman, apabila kita mentargetkan diri kita hidup di dunia ini gitu, apabila kita mentargetkan sukses duniawi, kebahagiaan duniawi dan juga pemenuhan nafsu duniawi, itu kalau dari sisi Tuhan, dari sisi firman Tuhan, dari sisi rohani, itu sama aja menyembah iblis kok teman-teman. Tapi kita nggak sadar gitu ya, karena yang terlihat di dalam kesuksesan duniawi itu bukan muka iblis gitu ya, iblis yang hanya menjebak kita seolah lewat kesuksesan duniawi tadi ya. Yang disebut kebahagiaan duniawi itu tidak berupa iblis teman-teman ya, iblis sembunyi di belakang kebahagiaan duniawi itu ya, supaya orang masuk ke dalam jeratnya iblis itu gitu. Begitupun dalam hal pemenuhan nafsu duniawi gitu ya, iblis juga tidak menampakkan diri dalam hal pemenuhan nafsu duniawi ya teman. Iblis pengaruhi pikiran, perasaan, kehendak manusia itu bahwa ya kenapa sih tidak boleh memiliki mobil banyak, kenapa sih tidak boleh memiliki ini over gitu, kenapa sih kita nggak boleh memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita, toh semua juga duit-duitnya kita sendiri gitu. Orang dunia selalu mikir gitu teman-teman ya. Kenapa kita diributkan gitu ya, kita nyuri tidak, kita berbuat apa juga tidak gitu, bahkan berzina pun tidak disebut berzina. Kenapa berzina sih gitu, toh nggak memperkosa, nggak apa gitu ya. Kita kalau perlu bayar kita bayar kok, kita beri kompensasi apa gitu, dan kompensasi duitnya duit kita, bukan duit korupsi. Jadi timbulnya seperti itu semua teman-teman. Jadi sebenarnya di belakang itu semua iblis kan bersembunyi teman-teman, pasang perangkap untuk kita. Nah kalau kita sampai sudah kebawa dengan pola pikir membenarkan kebenaran dunia gitu ya, akhirnya kita susah teman-teman. Bagaimana bisa transformasi ke dalam jadi pindah ke dalam akhirat gitu ya, tetap akan bertahan di dunia. Padahal Tuhan katakan dunia itu adalah sifatnya sementara ya, kita itu seperti seolah menumpang saja gitu. Nah kenapa kok hal sementara dan menumpang, kok kita benar-benar secara total hidup kita 100% berikan semua untuk dunia teman-teman. Nah ini kan hari ini saya katakan seperti ini, sharing seperti ini pun juga, satu, buat saya pribadi juga masih ada unsur-unsur dagingnya teman-teman, tetap masih kepikir. Tapi kedua, bagi teman-teman juga mungkin yang memang sudah sukses sukses duniawi gitu ya, bahagia duniawi,
bisa memenuhi nafsu dunia. Jangan-jangan sharing seperti saya seperti ini juga tidak dianggap teman-teman gitu. Ya apa artinya gitu? Ini orang ngomong ngawur gitu, bisa begitu loh teman. Jadi memang bukan jangankan kita gitu. Ya yang namanya Nabi Isa pun juga diperolok-olok kok, dicemooh, nggak percaya gitu, ditindas, bahkan mati gitu, mati di kayu salib gitu. Nah kalau kita ya kembali lagi mungkin bukan mati di kayu salib, tapi ya bisa nggak sih kita matikan rasa apa jadi frustasi kita ya saat kita dicemoohkan, kita bisa tetap kuat nggak sih gitu waktu kita juga ditindas. Tapi jelas bukan dalam bentuk fisik teman-teman. Ya kalau saya pelajarin sekarang untuk zaman sekarang yang ditindas itu bukan fisik kita, bahkan kalau zaman dulu kan bukan cuma ditindas sampai dibunuh teman. Nah kalau zaman sekarang bukan bicara ditindas sampai dibunuh fisiknya, tapi kalau menurut saya sih yang paling yang dibunuh itu, yang ditekan itu, yang diserang itu adalah pikiran perasaan kehendak kita saja teman. Jadi pikiran perasaan kehendak kita itu yang apa sebenarnya kita hidup di dalam dunia, berarti kan dunia itu kan dengan jiwa pikiran perasaan kehendak dunia teman. Nah kita hidup di dunia gitu, tapi kita dengan pola-pola pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu, rohani. Nah ini kan yang kita ditekan teman, ditekan oleh dunia kan ini gitu. Nah sedangkan yang menekannya gitu, yang berpikir dengan pola-pola dunia itu mungkin perbandingannya bisa bumi langit teman. Kalau kita umpamakan ada orang jumlahnya 100% gitu, semua manusia 100%. Jangan-jangan yang berpikir dengan pola rohani itu gak tahu 10% aja ada nggak, saya nggak ngerti teman. Ya jadi dari 100% penduduk dunia ini ada nggak 10% yang memang berpikir dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Apa cuma 1%? Nggak ngerti juga gitu. Nggak tahu, belum pernah ada orang yang survei kali, belum pernah ada orang yang lidikin sebenarnya berapa. Tapi kalau menurut saya, kalau saya bicara dengan komunitas gitu, dengan orang-orang saya, dengan teman-teman saya, ya memang tidak mudah teman. Kalau cerita mungkin di antara kalau cerita manusia itu ada, teman saya itu ada 100 gitu, kita ngumpul 100 orang gitu. Jangan-jangan apa ada 10 orang gitu ya yang sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. 10 orang, berarti 10%, atau enggak ada gitu. Ya atau cuma 2. Nah ini yang belum ada survei, mesti quick count gitu. Quick count dulu ini sebenarnya berapa sih persentasi orang yang mau percaya dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, kalau pikiran perasaan kehendak Tuhan, teman, dasarnya kan jelas, teman. Dasarnya itu kekal, tidak bisa berubah. Yaitu firman Tuhan tadi, teman. Jadi firman Tuhan kalau udah katakan merah, sampai kapanpun juga tetap berkata merah kok. Yang kuningnya tetap berkata kuning, yang hijau berkata hijau. Tapi kalau bicara dari hikmat manusia, teman, dari pikiran perasaan kehendak manusia, ini bisa berubah terus, teman. Yang namanya merah itu bisa jadi hijau, yang kuning itu bisa jadi merah gitu. Bisa ketukar-tukar nggak pernah. Sesuai dengan ya sekehendaknya si manusia itu sendiri gitu. Kalau ikut firman Tuhan kan nggak bisa, teman. Sudah baku, ya kita ya akan selamanya seperti itu gitu. Jadi apa yang kita misalnya saya sebagai seorang bapak gitu, apa yang saya pikir, perasa dan kehendaki dari sisi firman Tuhan, ya geser-gesernya nggak banyak jauh dengan orang tua saya atau dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Kalau memang benar-benar mau mengenal loh, ya belajar mengenal firman Tuhan, rasanya nggak jauh. Paling apa? Seperti kalau di Nasrani kan ada yang istilahnya pendalaman kitab suci, teman. Pendalaman kitab suci itu salah satunya untuk membahas teori-teori seperti begini gitu, untuk bisa meluruskan ini. Meskipun nanti berujung, teman-teman, bukan membahas teori rohani. Kalau membahas teori rohani kan disebutnya logos, teman. Ya bagaimana kita membahas teori itu secara hukum gitu, secara teori-teori hukum gitu. Hukum ini kan kalau disebut ini kan perjanjian, teman. Kalau di Nasrani kan jelas tuh bahwa Alkitab itu terdiri dari 2, kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Namanya juga perjanjian gitu. Kalau perjanjian itu kan mesti ada janji antara siapa dengan siapa, namanya juga perjanjian gitu. Nah kalau perjanjian itu kan pasti berarti ada hukumnya, teman-teman. Ya ada tabur tuainya gitu, ada hukumnya gitu. Nah maksud saya ini kembali lagi, teman-teman, apabila kita bicara hidup benar-benar mau mengenal firman Tuhan, ya kita berarti akan masuk ke dalam hukum-hukum itu, teman. Nah hukum-hukum itu, teman-teman, bisa berdua, teman. Bisa berbentuk hukum itu logos, bisa juga hukum itu berbentuk rema gitu. Kalau logos itu ya itu biasanya pendalaman
kitab suci itu, teman-teman. Bagaimana kita membahas dari situ. Tapi kalau kita bicara dari sisi firman Tuhan itu bukan logos, tapi misalnya rema, ya ini biasanya sharing. Seperti hari ini saya men-sharingkan dalam vlog ini kan sifatnya bukan mengajar teori-teori rohani, teman. Tapi saya kan sifatnya cuma memberitakan gitu, menyaksikan kehidupan saya bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan gitu. Jadi men-sharingkan, bukan mengajarkan firman-Nya gitu, tapi membagikan pengalaman saya hidup bersama Tuhan di dalam jalannya firman Tuhan gitu. Cuman itu saja, teman-teman. Nah, ini namanya rema. Saya dapat rema untuk bisa bersaksi seperti ini gitu. Nah, tapi kalau bicara apa sih? Kalau bicara pendalaman misalnya kitab suci, ya mungkin bukan saya sebagai pedagang atau teman-teman saya sebagai orang karir. Jangan-jangan yang cocok ya mentor rohani, teman-teman. Mentor rohani memang mengerti jelas gitu ya teori-teori rohani itu gitu. Nah, meskipun yang tadi saya katakan, waktu mentor rohani itu sudah mendidik kita mengenal firman Tuhan gitu, tapi itu tetap masih bersifat logos, masih bersifat hukum gitu. Nah, adapun nanti firman Tuhan itu ya Tuhan maukan itu bukan hukum, tapi bagaimana kita punya koneksi interaksi dengan Tuhan gitu, sehingga nanti dari firman Tuhan yang berbentuk logos, berbentuk hukum itu, ya firman itu akan bisa berubah menjadi firman yang hidup, teman. Firman yang hidup ya firman yang disebut rema gitu. Jadi kalau contohnya ada firman, ada sih teman, yang firman misalnya cerita soal rajin, itu kan bisa dengan dua pendapat di firmannya gitu. Ada yang memang harus rajin, ada juga yang mengatakan ya tidur juga Tuhan bisa berkati kok gitu. Ya ada, tapi yang satunya ya harus rajin gitu. Kalau tidak rajin nanti tidak dapat berkat. Itu ada, teman. Nah, untuk menentukan yang mana ini kan butuh roh Tuhan, teman. Butuh rema gitu. Ya Tuhan mau gerakin kita yang pegangan yang tidur bisa diberkati, atau yang harus kerja mati-matian untuk bisa diberkati. Nah, ini kan nanti rema yang hidup, teman. Rema kita yang hidup. Itu cerita yang nyata, teman. Tapi juga bisa juga, teman-teman, kadang-kadang ada firman yang tidak double pengertiannya, misalnya cuma tunggal pengertian, tapi Tuhan bisa suruh kita lakukan itu tidak sesuai itu loh. Jadi berarti kan konfirmasi terakhir itu bukan yang logos gitu. Logos itu terkalahkan sama rema, teman. Sama aja cerita yang waktu Nabi Isa nyembuhkan orang lumpuh ya, yang dalam kondisi waktu itu hari Sabat gitu. Ya kan langsung gitu, ahli Taurat dan kaum Farisi kan ributin itu. Kenapa kok aturannya kan nggak boleh gitu secara hukum, secara logos, bahwa kalau hari Sabat itu kan nggak boleh bekerja gitu, mengerjakan apa-apa. Nah, Nabi Isa kan katakan bahwa ya kenapa gitu kalau memang kita mau berbuat kebaikan, berbuat kebenaran buat orang lain yang sudah sekian lama sakit gitu, ya nggak boleh gitu loh. Kan Nabi Isa kan ke debat itu, teman. Nah, padahal secara hukumnya orang ahli Taurat dan kaum Farisi itu tidak salah gitu. Memang hukumnya ada bunyi begitu kok. Pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Ya, waktu itu penyembuhan itu kan disebut bekerja gitu. Nah, ya itu dikomplain, teman. Ahli Taurat dan kaum Farisi komplain ke Nabi Isa. Ya kenapa Nabi Isa kok jadi ngawur gitu ya? Sebenarnya kan secara jadi teori rohani gitu di kitab suci itu kan hari Sabat nggak boleh kerja. Nah, kembali lagi bahwa Nabi Isa katakan bahwa yang namanya firman Tuhan itu adalah ya jadi kalau bicara dibanding dengan hukum, bahwa yang namanya firman Tuhan itu lebih di atas hukumnya firman Tuhan gitu. Ya kembali lagi, karena firman Tuhan itu bisa berarti dua, teman. Bisa firman Tuhan berarti logos dan firman Tuhan berarti rema. Nah, tapi kalau bicara dari sisi Tuhan Allah gitu, bahwa firman Tuhan yang berupa rema itu bisa mengalahkan firman Tuhan yang berupa logos. Itu di pengertian saya seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, kita butuh sekali bukan cuma sekedar mengenal firman Tuhan, tapi kita juga harus mampu mengerti firman Tuhan, bahkan juga harus bisa menghidupkan firman Tuhan, teman-teman. Jangan jadikan firman itu hanya batasan sebagai logos atau hukum saja, tapi jadikan firman Tuhan itu sampai ke titik rema, teman-teman. Nah, apabila firman Tuhan udah ke titik rema, yaitu firman Tuhan yang disertai rema Tuhan, itu lebih kuat gitu, teman. Ya daripada firman Tuhan yang cuma sifatnya logos atau hukum.
Nah ini jadi sudah ada dua nih teman-teman input saya. Jadi bisa aja ada firman A dan B, yang satu tidur aja diberkati, yang satu harus rajin diberkati. Itu berarti kan firmannya ada A dan B. Nah roh Tuhan itu menentukan teman-teman. Jadi rema itu menentukan yang A atau yang B gitu. Nah itu satu. Tapi ada yang tadi saya ceritakan yang Nabi Isa tadi gitu. Ya Nabi Isa menyembuhkan orang sakit itu dalam kondisi melanggar loh. Melanggar firman Tuhan gitu. Menurut versi ahli Taurat dan kaum Farisi. Kenapa? Loh memang di firmannya katakan nggak boleh kok. Secara logis, secara hukum tidak boleh gitu. Melakukan kerjaan pada hari Sabat. Tapi Nabi Isa katakan begitu. Ya sebagai pelaku firman Tuhan yang menghidupkan roh Tuhan gitu. Itu di atas dari firman Tuhan yang sifatnya logos gitu. Yang sifatnya hukum. Nah ini yang saya katakan begini kan butuh apa ya teman-teman? Butuh satu pengertian gitu yang lebih gitu. Nah, kalau nggak bisa teman-teman. Kalau nggak nanti teman-teman ke bawah lagi seperti ahli Taurat dan kaum Farisi yang membatasi diri bahwa firman Tuhan itu harus logos gitu. Nah padahal nyata-nyata firman Tuhan itu bisa logos, bisa juga rema gitu. Nah ini yang kita kalau mau belajar lebih ya bagaimana kita jadikan firman Tuhan itu sebagai rema. Nah kita bisa nyebut firman Tuhan itu rema apabila kita pribadi punya hubungan dengan roh Tuhan. Apabila kita berinteraksi dengan roh Tuhan. Karena hanya lewat roh Tuhan saja ya firman yang berbentuk logos, berbentuk hukum itu bisa berubah menjadi berbentuk rema gitu. Ya hanya dengan cara kalau ada pengertian firman Tuhan dan kalau memang ya ada roh Tuhan yang dihidupkan di dalam kita teman-teman. Jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi seperti sama aja tadi di tema hari ini gitu. Ya kita sebut kalau bicara duniawi, kerugian yang kita alami ya pasti kerugian gitu. Ya namanya juga kerugian. Tapi kalau bicara di dalam rohani gitu, di dalam firman Tuhan, kerugian materi, kerugian duniawi itu yang kita alami itu kita nggak usah terlalu sedih teman, nggak usah bingung gitu. Karena bisa juga yang namanya kerugian itu akan Tuhan gantikan dengan kasih karunia yang dari Tuhan teman. Jadi kalau kasih karunia dari Tuhan itu ya tidak perlu seperti apa ya berdarah-darah seperti mendapatkan sesuatu itu berdarah-darah seperti orang dunia gitu. Kalau ikut Tuhan itu prinsipnya kan malah kebalik teman-teman. Seperti di Kitab Matius pasal 6 ayat 33 kan cara dulu kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita bagaimana mencari pribadi Allah dan firman Tuhannya gitu. Nah ada pun masalah apa sih kerugian apa duniawi gitu. Ya, Tuhan akan gantikan kok, Tuhan akan tambahkan gitu. Jadi ya itu kalau kita bicara dengan versi Tuhan kita tidak perlu ributkan gitu hal-hal duniawi. Takutnya nanti kalau kita terlalu ributkan hal duniawi jadi akhirnya seperti menyembah iblis teman-teman. Karena memang iblis itu sembunyi di dalam ya hal-hal duniawi, baik itu harta tahta maupun nafsu duniawi, baik itu berupa kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi atau pemenuhan nafsu duniawi. Iblis itu sembunyi di situ teman, sehingga kita banyak manusia yang terjebak bahwa seolah-olah ya karena iblisnya nggak nampak jadi dianggap nggak salah. Coba kalau benar-benar yang sudah mendalami pengenal akan firman Tuhan, kalau harta itu istilahnya simbolnya iblis, tahta itu simbolnya iblis gitu, nafsu duniawi semua simbolnya iblis gitu, ya kita akan nggak bisa apa-apa gitu teman. Ya kita bisa menghindar karena itu kelihatan iblis. Nah sayangnya itu di harta, di tahta dan di itu tidak nampak iblisnya teman. Begitupun kalau cerita target sukses duniawi, ya waktu sukses duniawi pun tidak ada simbolnya iblis, waktu kebahagiaan dunia pun tidak ada simbolnya iblis, pemenuhan nafsu dunia pun tidak ada simbolnya. Jadi akhirnya kita banyak terjebak bahwa oh itu anggapnya bukan iblis gitu. Tapi kalau kita korek lagi dari awal gitu, Nabi Isa itu waktu di padang gurun puasa 40 hari dicobain juga hal-hal begini dan semua dari iblis gitu. Bangsa iblis tantang, kalau mau ya silakan dimiliki karena iblis punya kuasa untuk hal duniawi gitu teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.